Shalom semuanya, gimana kabar kalian? Wah, pasti sangat bersemangat ya untuk mengikuti ibadah Hosana Kids pada minggu hari ini. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Bapa atas kasih berkat karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami hingga sampai pada saat ini ya Yesus, sehingga kami masih bisa menikmati berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah Hosana Kids kami. Kiranya Kau menyertai kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Shalom Hosana Kids, bagaimana kabarnya? Dan pastinya luar biasa semua ya, karena kasih Tuhan juga luar biasa dalam hidup kita. Bagaimana? Udah pada semangat untuk memuji nama Tuhan? Sepertinya belum semangat ya kalau kita belum yel-yel dulu. Masih ingat kan yel-yelnya? Yuk kita yel-yel dulu. Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Kayaknya kita ulang sekali lagi ya biar lebih semangat lagi. Yuk, Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Karena kita udah sukacita, karena kita udah semangat, kita akan memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Nah, bagaimana Hosana Kids? Masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Semangat dong ya, karena kita nggak boleh capek untuk memuji Tuhan dan jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan kembali, jangan lelah.
memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dan tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik.
kekuatan untuk kami Tuhan. Tuntun kami untuk kami melakukan setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, gimana? Sudah puas ya memuji nama Tuhan? Dan sekarang Kak Bas mau bercerita nih tentang Yesus dan wanita Samaria ya. Dan untuk ayat perikopnya ini di Yohanes ayat yang pertama sampai ayat yang ke-42 ya. Yohanes ayat yang pertama, Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-42 ya. Jadi nanti adik-adik mungkin kalau ada yang belum bisa baca bisa minta tolong dibacakan sama papa mamanya ya, karena ayatnya untuk minggu ini agak panjang ya. Jadi Kapas mau bercerita sedikit ini tentang Yesus dan wanita Samaria. Bisa dilihat. Nah ini. Oke. Nah jadi ceritanya pada waktu itu, pada siang hari, Tuhan Yesus sedang beristirahat di sumur bekas peninggalannya Yakub. Nah Tuhan Yesus beristirahat di situ sambil menunggu murid-muridnya yang pergi membeli makan, ya toh. Lalu setelah itu datanglah seorang wanita dari Samaria. Dia mau mengambil air dari sumur untuk keperluannya. Ya, di jalan ke sumur, lalu dia mulai mengambil air. Lalu sehabis itu Tuhan Yesus tanya ke orang Samaria ini, tolong ambilkan aku minum karena aku haus gitu. Nah orang Samaria ini, wanita Samaria ini terkejut ya, loh kok orang ini mau ngomong sama aku gitu. Lalu wanita Samaria ini ngomong sama Tuhan Yesus, maksudmu kau minta air kepadaku meskipun aku ini adalah seorang Samaria gitu. Karena perlu adik-adik ketahui, dulu orang Yahudi itu sangat membenci dengan orang Samaria. Lalu apalagi seorang wanita ini sangat dibenci di negaranya sendiri, di bangsanya sendiri sangat dibenci karena perbuatannya yang tercela. Nah cuman wanita ini benar-benar terkejut ketika Tuhan Yesus mau ngobrol secara langsung sama wanita Samaria ini. Nah, setelah wanita Samaria ini bertanya seperti itu, Tuhan Yesus jawab, jika kau mengetahui anugerah besar yang dapat Allah berikan kepadamu dan siapa aku ini, kau akan meminta air kehidupan kepadaku. Orang akan segera haus lagi setelah minum dari sumur ini. Tetapi siapa yang minum air kehidupan yang aku berikan, dia tidak akan menjadi haus lagi, dan air itu akan terus memancar keluar sampai ke hidup yang kekal. Dan itu dinamakan oleh Tuhan Yesus adalah air kehidupan. Nah, wanita ini bingung, air kehidupan itu seperti apa, ya toh? Setelah itu wanita ini jawab, Tuhan, jikalau Engkau berkenan, berikanlah air itu kepadaku, maka aku tidak perlu pergi ke sumur ini lagi karena aku tidak akan merasa haus lagi gitu. Lalu Tuhan Yesus langsung ngomong, pulanglah dan bawalah suamimu. Nah, wanita Samaria ini kaget, loh kok orang ini bisa tahu kalau aku tinggal dengan suamiku, dengan para pria di rumah, ya toh. Setelah itu wanita ini mengelak, wanita itu berbohong sama Tuhan Yesus. Loh enggak, aku belum menikah kok, ngomong gitu. Lalu Tuhan Yesus bilang, enggak, aku tahu kamu telah mempunyai 5 orang suami, dan sekarang yang tinggal denganmu, yang tinggal dengan bersamamu ini adalah bukanlah suamimu. Nah habis itu wanita ini benar-benar terkejut ya, kok bisa tahu orang ini, gimana caranya, padahal aku sudah merahasiakan tentang ini, tapi kenapa orang asing ini yang belum kenal padaku
dia sudah tahu tentang kehidupanku ya. Lalu wanita ini langsung bilang, Tuhan, pastilah engkau ini seorang nabi. Aku punya banyak pertanyaan, tetapi aku tahu bahwa ketika Kristus Sang Mesias akan datang, ia akan menjelaskan semuanya. Dan seketika Tuhan Yesus menjawab, akulah Sang Mesias itu. Nah, terus itu wanita ini benar-benar kaget ya. Kaget, langsung tempat airnya ini ditinggalin di sumur itu. Wanita ini lari, wanita Samaria ini lari, terus orangnya ini keliling desa sambil ngomong ke orang-orang, ayo ikut aku, ada orang yang memberitahu semua yang pernah aku lakukan, pasti ia adalah Mesias. Dia bilang gitu ke orang-orang di desa. Setelah itu orang-orang di desa kan kaget semua, loh apa emang iya? Akhirnya orang-orang Samaria ini ikut sama wanita ini. Dia kembali ke sumur Yakub, dan di sumur Yakub situ Tuhan Yesus sudah menunggu. Nah, setelah itu orang-orang yang di Samaria bilang ke Tuhan Yesus, aku tolong tinggallah bersama kami untuk beberapa hari ini, karena banyak pertanyaan dan banyak kabar baik yang ingin kami dengarkan darimu. Ya, nah setelah itu Tuhan Yesus akhirnya tinggal di Samaria. Dia tinggal di Sikar, lebih tepatnya selama 2 hari. Nah, setelah Yesus tinggal selama 2 hari, banyak orang percaya ya, yang mengikut Tuhan Yesus gitu ya. Nah, itu untuk cerita kepastian pada pagi hari ini. Nah, lalu apa saja sih pesannya yang dapat kita ambil dari ceritanya Yesus dan wanita Samaria ini? Yang pertama, kita harus terus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus terus membaca Alkitab supaya iman kita semakin kuat, ya toh. Dengan iman semakin kuat, kita tidak akan pernah goyah. Kita akan terus maju. Kita tidak takut kepada apapun, karena Tuhan Yesus beserta sama kita. Karena di dalam tubuh kita ada yang namanya air kehidupan yang terpancar dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Itu yang pesan pertama. Lalu yang pesan kedua, kita tidak boleh membenci dengan siapapun, walaupun dahulunya orang itu pernah jahat sama kita, atau kita pernah lihat orang itu berbuat dosa sama orang lain. Kita tidak boleh membenci. Lebih baik kita menasehati dia supaya dia bertobat, ya. Itu yang dikehendaki sama Tuhan Yesus, sehingga setelah orang itu bertobat, orang itu bisa mendapatkan air kehidupan seperti kita, ya. Lalu yang ketiga, kita harus mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, ya. Jadi dalam kehidupan kita nggak boleh ragu. Siapa itu Tuhan Yesus? Siapa itu ya Tuhan Yesus itu ya? Ngomong gitu, kalian bingung? Gak usah bingung. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, ya. Dia adalah seorang Mesias, seorang juru selamat yang terus melindungi, yang terus memberikan air kehidupan kepada kita sebagai anak-anaknya, gitu. Nah, sekian firman Tuhan dari Kak Bas pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berita dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, ya. Dan sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Yesus, tentang cerita tentang Engkau dan juga seorang wanita Samaria yang mengajarkan bahwa kami harus menumbuhkan iman kami supaya kami terus kuat dan hati kami semakin teguh di dalam kuasa-Mu ya Bapa, dan iman kami juga semakin kuat sehingga kami tidak akan ragu ya Bapa bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Dan Engkau juga mengajarkan kami agar kami tidak pernah membenci ataupun memusuhi teman-teman kami ataupun sesama kami ya Bapa. Sebaliknya Engkau mengajarkan kami sehingga kami bisa saling mengampuni dan terus mengasihi ya Bapa. Terima kasih Yesus, dan kami tutup ibadah Hosana Kids pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar ini dapat menjadi panutan dan juga tuntunan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Bapa.
Inilah seluruh doa kami yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan ya. Caranya, masukkan ke dalam amplop yang di luarnya dituliskan dengan tulisan Hosanna Kids. Setelah itu, minta tolong mama, papa, atau kakak untuk membantu membawanya ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Sekali lagi, jangan lupa untuk menulis tulisan Hosanna Kids di amplopnya. Tuhan Yesus memberkati.